Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Wa ba'du. Kepada jamaah Masjid Abdul Rahman Az-Zamani dan pemirsa Khair TV di mana berada, pada malam ini insyaallah kita akan mengambil faedah dari buku saya yang baru terbit. Judulnya Aku Ingin Hijrah. Buku ini memang dibuat kecil, bentuknya persegi 15 cm karena memang target dari isi materi buku tersebut adalah untuk orang-orang yang memang baru mengenal Islam, baru muncul rasa loyalitas kepada Islam. Namun ternyata kondisi di lapangan ada di sekitar kita, masih banyak di antara kita yang mungkin secara story belajar sudah lama, sudah kukuli bekan ya, sudah muterin kajian-kajian yang ada di desanya. Bahkan sekalipun ketika ada tabligh akbar hadir. Namun ternyata di beberapa keadaan saya pernah bertanya kepada orang-orang yang sudah lama ngaji. Saya menanyakan hal-hal sederhana tentang makna hijrah, tentang konsekuensi hijrah, tentang tujuan hijrah, tentang syarat hijrah. Mereka hanya mengatakan dengan perkataan yang sama dengan orang kalau ditanya, sholat itu apa? Banyak jawabnya, ya sholat, ibadah. Kita terkadang sering melakukan suatu amalan tapi nggak tahu artinya apa. Kan lucu kalau kita suka makan sayur, ditanya sayur apa itu? Ya sayur lah, yang penting basah, berkuah, enak, bisa dimakan, kenyang, selesai. Kita harus tahu apa yang kita makan, apa itu namanya, bagaimana cara membuat, minimalnya tahu teori, meskipun kita tidak bisa praktek. Sebetulnya materi ini ada kaitannya dengan materi 2 bulan yang lalu, pertemuan kita sebelumnya. Kalau kemarin judul kajian kita adalah agar hidup menjadi bahagia. Itu pun faedah dari buku baru saya tersebut. Kalau saya ambil tarik intisarinya, materi kemarin dengan sekarang sama, tentang cara agar kita bisa hidup bahagia. Tapi ada perbedaan. Kalau kemarin kita belajar pola, bahwa hidup itu harus bersyukur, hidup itu harus bersabar dengan segala konsekuensinya. Nah, kalau sekarang kita mempelajari alur seseorang bisa hidup bahagia. Dulu kita awal belajar diajarkan calistung, membaca, menulis, menghitung. Apakah itu cukup? Tidak. Kita dulu diajarkan huruf hijaiyah dan abjad. Dari alif hingga ya, dari a hingga z. Apakah cukup? Tidak. Setelah kita tahu per huruf, kita disambung. Setelah disambung per kata, per kalimat. Ketika kita sudah tahu cara atau pola agar kita menjadi hidup bahagia, nah materi ini menyambung.
Karena nanti di sini kita akan paham tentang arti hijrah itu bukan sekedar kita pakai jubah, bukan sekedar kita memelihara janggut, bukan sekedar kita menggunakan niqab, bukan sekedar kita tulis pesan diawali bismillah. Kalau ada yang mengatakan syukran, jawabnya afwan. Kalau ada yang berbuat baik, ucapkan jazakallah khairan. Bukan hanya itu. Dan ada motivasi untuk teman-teman yang mungkin diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla bisa menghadiri majelis ilmu dimanapun, baik yang dekat rumahnya ataupun jauh. Ada perkataan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, sesungguhnya ada seseorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan memiliki dosa seperti gunung Tihama. Gunung Tihama itu gunung yang tinggi dan besar yang ada di Yaman. Kalau di Jawa apa? Gunung apa yang paling besar? Ciremai? Selamat? Ya. Maka ketika dia mendengarkan ilmu, lalu dia merasa takut dan bertaubat, niscaya dia akan pulang ke rumahnya dalam keadaan tidak memiliki dosa sedikit pun. Sehingga janganlah kalian meninggalkan majelis ilmu. Pernyataan beliau bisa dilihat dalam kitab Miftah Daris Sa'adah jilid 1 halaman 77. Ini solusi, Pak. Suatu ketika mungkin ketika kita sedang gelisah disebabkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ada masalah dengan suami, ada masalah dengan istri, ataupun ada masalah dengan anak, ataupun dengan tetangga. Coba pergi ke kajian, cari di grup-grup kajian atau kontak teman yang dipercaya, ada kajian tidak? Hadir. Ketika kita hadir ke majelis ilmu, lalu kita mendapatkan ilmu, dengan ilmu tersebut kita takut pada Allah terhadap dosa-dosa yang kita telah lakukan, kita bertaubat, pulang dari kajian, tumpukan dosa sebesar gunung Tihama tersebut, Allah maafkan. Selama ini kita tahunya kalau nuntut ilmu akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Setidaknya kita pernah mendengar bahwasanya orang yang hadir ke majelis ilmu di rumah-rumah Allah, Allah akan taungi rahmatnya. Kita akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Kita akan didoakan oleh makhluk-makhluk termasuk makhluk di lautan. Banyak utamanya sebetulnya. Dan saya yakin utama semisal ini pun jarang dibahas, jarang dikutip. Kemudian faedah selanjutnya, ini perkataan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Kata Imam Rajab, seharusnya kaum muslimin tergetar imannya dan terpompa hasratnya untuk meraih ilmu yang bisa membimbingnya pada jalan menuju surga. Selalu haus dengan ilmu, sehingga mendorongnya untuk mengejar ilmu, karena ilmu harus dicari dengan tekad serta usaha membaca dan berdoa agar dimudahkan oleh Allah dalam memahaminya. Imam Ahmad berkata, ilmu itu anugerah dari Allah yang diberikan hanya kepada mereka yang Dia cintai, yang Allah cintai, tidak bisa diwariskan dari jalur keturunan. Pernyataan beliau bisa dilihat dalam kitab Tabaqatul Hanabilah jilid 1 halaman 79. Bayangkan di sini kita disindir oleh Ibnu Rajab. Harusnya seorang muslim itu bergetar hatinya, terpompa hasratnya untuk mendapatkan ilmu. Layaknya tergetarnya hati kita ketika
ada pencairan dana dari pemerintah. Saya yakin masak sebanyak apapun, cucian sebanyak apapun akan tinggalin. Kita ada acara jalan-jalan pun ditunda. Apalagi kita lagi butuh uang untuk biaya sekolah anak, atau mungkin untuk belanja sehari-hari, atau mungkin untuk bayar kontrakan. Tiba-tiba ada teman kita nelfon, "Akhi, kalau antum butuh uang, antum kesini saja." Saya yakin on time, tepat waktu. Bahkan kalau disuruh datang pukul 10, datangnya pukul berapa? Setengah 10, pukul 9. Kenapa? Tergetar hatinya, haus. Baik, kita masuk pada pembahasan. Kita pembahasan tentang harapan kita kepada Allah. Ya Allah, aku ingin hidup bahagia. Diawali dari firman Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat 97 hingga 100. Ini kita akan bahas 4 ayat sekaligus. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahumun jahannam wasa'at masira." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Maksudnya orang-orang yang Allah wafatkan melalui malaikat, dicabut nyawanya dalam keadaan mereka menganiaya diri mereka sendiri. Maka mereka malaikat ini bertanya, dalam keadaan seperti apa kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri, maksudnya di Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di bumi tersebut? Lalu kata Allah, orang-orang tersebut yang diwafatkan dalam keadaan menganiaya diri sendiri, dikatakan oleh malaikat, kata Allah, mereka itu tempatnya di neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat untuk kembali. Lalu Allah melanjutkan, kita lanjutkan. Lalu Allah melanjutkan dalam ayat selanjutnya, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaruna sabila. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan menganiaya diri sendiri ada yang dikecualikan, yang mereka tidak dimasukkan dalam neraka jahanam. Kata Allah, kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki, wanita, ataupun anak-anak yang tidak mampu berupaya untuk atau tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Faulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Kata Allah, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Di ayat terakhir Allah mengatakan, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahima.
Ini titik poin pembahasan kita. Setelah Allah menjelaskan tentang keadaan orang yang sudah Allah wafatkan dalam kondisi yang menganiaya diri sendiri, yang mereka enggan untuk berupaya hijrah, yang Allah kasih hadiah berupa neraka jahanam. Di sini Allah mengatakan, barang siapa yang mau berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum tiba di tempat yang dituju untuk berhijrah, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau jamaah pernah, mungkin dulu masa kecil pernah baca buku cerita, atau mungkin kita dulu lebih familiar dengan buku dongeng. Saya rasa ketika sudah bisa mengikuti alur cerita tuh nikmat banget. Di sini Allah lagi cerita. Allah sedang menceritakan tentang kondisi orang-orang yang kita juga tidak mau seperti itu. Ini kalau kita ilustrasikan, malaikat itu gedek. Tahu gedek nggak? Kesel, gitu kan. Tiba saatnya ajal, kondisinya masih kayak gitu. Kalau kata orang Sunda, ilmer kitu wae. Di sini Allah mengatakan, malaikat mengatakan, kenapa kalian gak hijrah? Bumi Allah itu luas. Ini dalil. Jangan pernah bilang dunia itu sempit. Apa ada istilah pepatah? Dunia itu hanya selebar daun kelor. Gak boleh. Ini akidah. Nanti dalam surah Al-Ankabut juga ada. Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menjelaskan ayat itu. Beliau membawakan ayat-ayat yang semisal di ayat yang berbeda, tapi intinya sama. Bumi Allah itu luas. Tahu tujuan Allah membawakan ayat ini? Karena Allah tahu nanti akan ada orang yang gak mau hijrah, alasannya gak ada tempat lagi untuk berhijrah. Itu Allah alasannya tempat. Kalau ada orang yang tidak mau hijrah gara-gara gak punya duit, nantinya kehilangan pekerjaan. Di ayat selanjutnya Allah janjikan apa tadi? Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas. Lalu yang kedua, rezeki yang banyak. Kalau ada di antara kita yang mau proses merubah diri menjadi baik, tapi masih takut gak punya tempat tinggal, takut kehilangan pekerjaan, demi Allah, bukan soal kekhawatirannya, tapi ini lebih kepada masalah imannya. Kalau Bapak Ibu pernah dalam keadaan sulit, lalu menemui teman atau keluarga, lalu kita minta bantuan, kita jelaskan kronologinya, lalu dijawab, baik, insya Allah saya bisa bantu. Senang tidak? Senang. Yakin tidak? Yakin. Kapan Pak bisa dicairkan? Insya Allah tanggal sekarang berapa? Tanggal 31. Insya Allah tanggal 3 ya Pak, 3 hari lagi. Saya yakin sehari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 mikirin tuh. Bukan mikirin khawatir tidak sesuai. Pengen buru-buru dapat. Saking apanya? Saking yakinnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bayangkan, ini pola kita loh. Kita mindset kita sangat yakin kepada janji yang disampaikan oleh manusia. Yang ini masih kemungkinannya banyak jadi atau tidak jadi, atau kalaupun jadi hanya separuh.
Tapi Allah punya cara yang sama dengan konsekuensi yang berbeda. Allah mengatakan kamu kalau mau hijrah, nih ada tempat hijrah yang luas, kamu akan saya kasih rezeki yang banyak. Kayaknya Allah ini cuman ngomong doang. Atau dengan kalimat yang semakna deh, oh iya sih, tapi kan saya nggak tahu kapan saya dapat. Nah, banyak di antara fenomena orang-orang yang tidak paham hijrah akhirnya gagal hijrah gara-gara berpikirnya apa? Emang sih Allah kan sudah janjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dalam kehidupannya, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang nggak pernah diduga. Tapi kan saya nggak tahu pernah kapan waktunya. Allah nggak kasih tahu itu. Ada sebagian dari antara kita, ya ialah wajar kita lebih yakin sama manusia. Karena apa? Jelas. Hati-hati, ini masuk dari bab talbis iblis, tipu daya iblis. Saya jujur ketika menulis buku Aku Ingin Hijrah itu, saya berpikir banyak. Seolah-olah saya tuh kayak menarik pikiran saya kepada masa silam. Ketika masa-masa lalu saya belum antusias belajar agama, belum memahami iman seperti imannya para nabi dan rasul, para sahabat, para salaful ummah. Ternyata ada keterputusan yang membuat banyak yang akhirnya yang harusnya belok kanan lalu belok kiri, ini kebalik, belok kanan lagi. Karena ada keterputusan pemahaman. Ini baru satu poin. Oh iya, nanti di akhir kajian barangkali ada yang mau bertanya silakan. Namun saya juga nanti mau bertanya. Ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan kepada jamaah. Jadi is'al qabla tus'al. Silakan bertanya sebelum kalian ditanya. Saya sudah siapkan 2 hadiah buku. Ya, ini panduan ibadah Ramadan dan hari raya. Saya jelaskan ilmu di sini tentang sebelum Ramadan. Saya jelaskan juga tentang cara menentukan hilal hingga pasca Ramadan itu berkaitan dengan hari Id. Termasuk ada bonus pembahasan yaitu tentang fikih kurban beserta kasus-kasus yang sering terjadi. Seperti bolehkah kurban untuk satu perusahaan, kurban untuk satu sekolahan. Termasuk di bab ini pun ada di bab terakhir saya jelaskan tentang hari Jumat, karena hari Jumat termasuk Idnya kaum muslimin. Buku ini insyaallah tapi ingat pertanyaannya sebetulnya simpel, tapi kalau nggak tepat nggak saya kasih. Kan sering gitu ya, udah nggak apa-apa, menghargai saya enggak. Ya, nanti kalau gitu terus nanti ngajinya setengah-setengah. Ini bagi yang mau saja. Ya. Kita lanjutkan. Setelah kita memahami tentang surah An-Nisa ayat 97 hingga 100, kita berdoa kepada Allah. Semoga doa kita kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, bukan hanya sekedar lisan, tapi disertai dengan upaya untuk gimana caranya kelak ketika Allah wafatkan kita tidak dalam keadaan yang konyol, tidak sedang dalam keadaan menganiaya diri sendiri, sehingga kita nanti tidak punya hujah lagi. Ini aja malaikat udah gedek. Apa yang membuat kalian tidak mau hijrah? Bumi Allah itu luas. Ingat sekali lagi, tidak boleh mengatakan bumi Allah sempit, apalagi dikiaskan dengan selebar daun kelor, nggak boleh ya. Karena di sini dalil yang jelas bahwa bumi Allah itu luas. Selanjutnya, hijrah adalah jalan menuju kebahagiaan, kesuksesan dan kesalihan. Tidak ada jalan lain untuk meraih itu semua, untuk meraih kebahagiaan,
kesuksesan, kesalihan kecuali dengan hijrah. Ini dari memahami makna ini saja ternyata hijrah itu bukan soal sekedar tadi apa? Memelihara janggut, mengenakan niqab, mengucapkan afwan, jazakallahu khairan. Tapi konsekuensi hijrah itu besar karena bonusnya juga besar. Tidak ada jalan lain untuk meraih itu semua selain dengan hijrah. Maksudnya adalah kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian ini cuman main-main dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini kita lagi diledek nih sama Allah. Kalian pikir kalian ini diciptakan cuman main-main, iseng-iseng doang? Enggak. Makanya kalau kita orang Sunda coba munculin pertanyaan dalam pikiran kita untuk kehidupan kita. Hidup kita tuh mau gitu terus, era gitu wae, ya. Mau sampai kapan kita hidup begini? Begini tanda kutip maksudnya terkait hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak halal, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan maksud dari ayat tersebut, menafsirkan surah Al-Mu'minun ayat 115. Kata Ibnu Qayyim, apakah mereka diciptakan tanpa ada balasan dan siksaan? Kitab Madarijus Salikin jilid 1 halaman 98. Maka di antara kiat atau cara agar hidup kita selamat di dunia dan akhirat, saya mengajak, ayo pelajari ilmu tentang hijrah dengan benar. Karena hijrah bukan hanya melarikan diri, berpindah tempat, berganti pertemanan, namun hijrah adalah proses memperbaiki diri untuk membekali diri untuk kehidupan di akhirat. Saya ulangi, hijrah itu bukan soal melarikan diri, pindah tempat, ganti pertemanan. Tapi hijrah adalah proses untuk memperbaiki diri, untuk membekali diri di kehidupan akhirat. Ini dalam banget. Kalau perkataan Nabi itu disebutnya jawami'ul kalim, ringkas tapi dalam maknanya. Bayangkan, ini untuk memperbaiki diri, untuk membekali diri di kehidupan akhirat. Ini bukan soal ibadah wajib sunnah saja. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 58-59, kata Allah, walladzina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasanan wa innallaha lahuwa khairur raziqin la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Maksudnya apa? Surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sungguh Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat, yaitu surga yang mereka menyukainya, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Di ayat ini Allah memperkuat pernyataannya tadi dalam surah An-Nisa. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian dia terbunuh atau mati, tenang, Allah sudah memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Maksudnya gini, kan Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang berhijrah akan mendapatkan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Itu dua hadiah yang akan Allah berikan kepada siapapun yang berhijrah dengan segala konsekuensinya.
Kalau dia sudah berhijrah tapi mati sehingga belum merasakan rezeki yang banyak di dunia, Allah tetap menunaikan janjinya, tetap memberikan rezeki, bahkan rezeki yang terbaik untuk orang tersebut, yaitu berupa surga. Maka bagi saya, berdasarkan beberapa ayat yang tadi sudah kita simak, disertakan dengan tafsir dari para ulama, saya ingin mengajak para jamaah, yakinkan pada diri kita bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita hijrah, waktu yang tepat untuk kita berubah. Tanamkan juga prinsip baik seperti ini, pemahaman tentang konsekuensi hijrah, apa saja yang akan Allah berikan pada orang-orang hijrah, tanamkan pada diri kita, keluarga kita, teman-teman kita. Jangan tunda lagi untuk berhijrah. Inilah waktunya untuk hijrah dan bukan nanti. Saya kasih pelajaran hidup yang mungkin pernah saya alami, bahwa kalau kita pernah punya niat untuk berubah jadi baik, jangan pernah dijadwal. Kayaknya sekarang usia saya 28 tahun, nanti deh pasin 30 tahun baru saya fokus belajar agama, saya fokus untuk didik anak, saya fokus untuk didik istri. Saya yakin perjalanan dari 28 ke 30 tidak akan mulus. Apalagi ini berkaitan dengan keimanan. Kalau kita sudah tahu itu haram, itu enggak baik, konsekuensinya jangan dijadwalkan seperti tadi. Kalau tadi saja sifatnya hanya untuk memperbaiki, bukan untuk berubah, kan beda ini konsekuensinya. Kalau yang pertama kasusnya, anggaplah kayak rumah sudah jadi, hanya diperbagus. Tapi kasus yang kedua, itu rumah kalau udah mau roboh, berarti kasusnya lebih genting, lebih parah, harus segera. Itu tidak akan mulus. Bukti sederhananya ada. Kita sering menemui waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Di antaranya ketika hujan turun, ketika azan, dan ketika antara azan dan iqamat. Bedakan, karena ini dua faedah yang berbeda. Kalau ketika azan, kata Nabi SAW, pintu langit terbuka, banyaklah berdoa. Jadi kalau muadzin dapat keutamanya apa? Sejauh suaranya dia dapatkan pahala. Kita nih yang nggak azan doa. Nanti setelah azan, termasuk waktu mustajab juga. Yang kata Nabi SAW, di antara doa yang tidak akan tertolak adalah di antara dua azan. Kemudian di penghujung hari Jumat. Nih, doa-doa yang kita ingin panjatkan pada Allah, sudah Allah siapkan waktu-waktu untuk berdoanya. Tapi pertanyaannya, kita nih dari sekian banyak waktu-waktu mustajab setiap hari, sekarang apalagi hujan hampir setiap hari, durasinya lama, ditambah azan minimalnya berapa kali? 5 kali. Dan ditambah hari Jumat, ditambah kalau kita safar, berapa banyak doa yang kita berhasil panjatkan kepada Allah di waktu mustajab. Saya bisa analisa sedikit. Kenapa? Banyak kasus terjadi, nanti deh. Sekarang azan, nanti deh sebentar, saya selesaikan dulu pekerjaan. Bisa jadi dua kemungkinan. Ketika dia mau doa hujannya reda, atau yang kedua, hujannya masih tapi dia lupa. Hal sepele itu saja, niat baik saja untuk berdoa saja, banyak yang belum bisa. Kata Nabi apa? Man a'jazun nas
selemah-lemahnya orang yaitu ajazzu an doa, yaitu orang yang nggak bisa berdoa. Kita tuh sering menghadapi momen-momen mustajab, tapi sangat sedikit kita berdoa kepada Allah. Kan kita juga gedek, kita sebel kalau ada kita punya teman katanya sayang sama kita, care sama kita, peduli kepada kita, kita undang ke rumah nggak mau datang, giliran butuh duit datang, kita undang akikah nggak datang. Saya rasa inilah hebatnya Allah, maha kuasanya Allah. Makanya makna dari zikir subhanallah artinya apa? Kita punya sifat buruk seperti apapun pada Allah, Allah tetap baik kepada kita. Kitanya aja nggak tahu diri. Maka sekali lagi, jangan pernah tunda untuk hijrah. Dan jangan lupa, meskipun kita sekarang sudah diberikan hidayah oleh Allah, jangan putus meminta hidayah. Karena hidayah tidak hanya dibutuhkan oleh mereka yang belum hijrah, tapi dibutuhkan juga oleh kita yang sudah hijrah. Ini semua semata-mata agar kita tidak mengalami yang namanya gagal hijrah. Ibu-ibu ketika mengalami proses masak lalu gagal, saya rasa perasaannya akan kecewa, sakit. Padahal makanan hanya sekedar apa yang kita bisa makan dan bisa kita ganti dengan beli dan ini. Tapi kecewanya ada, bapernya ada. Tapi kalau masalah hijrah yang konsekuensinya lebih besar, manfaatnya lebih besar daripada makanan, rasanya jarang yang merasa kecewa ketika merasa gagal hijrah. Saya suka merasa sedih ketika melihat teman-teman yang dulu pernah mewarnai dakwah atau mungkin pernah hadir ke majelis ilmu, tapi sekarang tidak pernah terlihat kembali. Tandanya apa? Itu contoh orang-orang yang mendapatkan peran sebagai orang yang gagal. Kan gitu ya, sinetron tuh gitu. Kita tuh kan sekarang lagi menjalankan skenario Allah. Sutradara membuat skenario. Ada yang perannya baik, perannya buruk, ada peran utama, peran pembantu. Nah, kita ini Allah sudah pilih. Ada yang sebagai orang yang gagal hijrah, ada orang yang baru hijrah, ada orang yang sudah lama hijrah, ada orang yang istiqomah hijrah, ada orang yang hadir ke majelis ilmunya rajin, ada yang malas, ada yang pilih-pilih ustadz, ada yang dia kalau sedekah pilih-pilih, ada yang dia nggak pilih-pilih, macam-macam. Nah itu peran-perannya itu. Kalau kita merasa ada peran yang nggak bagus, minta sama Allah. Boleh, kita boleh bernegosiasi, boleh. Kita lanjutkan. Kita masuk pada pengertian hijrah. Bagian A. Menurut bahasa, hijrah itu maknanya meninggalkan. Maksudnya meninggalkan pembicaraan atau perbuatan. Sekali lagi saya ulangi, hijrah secara bahasa artinya meninggalkan. Ingat, banyak orang yang nggak paham ini. Taunya hijrah itu berubah. Akhirnya mindset itu berefek kepada memahami hijrah itu yang penting berpenampilan jubah. Makanya saya juga sering dicibir, Ustadz kok pakainya batik, sekarang aja lagi pakai jubah.
Ustadz kok sarungan terus? Banyak yang begitu. Ya mungkin mereka belum tahu fikih dakwah saja. Nah, tapi kalau kita memahami hijrah dengan benar, hijrah itu maknanya meninggalkan, insya Allah kesananya akan benar. Kemudian secara istilah, hijrah itu bermakna mulai kembali pada kehidupan beragama. Saya ulangi, hijrah menurut istilah bermakna mulai kembali pada pola kehidupan beragama. Berusaha mematuhi perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Mana apa itu? Takwa. Ya kan? Nih, hijrah ini luar biasa. Ternyata ngerembet ke takwa. Dan berusaha menjadi lebih baik. Muhasabah. Bahasa Indonesianya introspeksi diri. Karena sebelumnya tidak terlalu peduli atau mungkin sangat tidak peduli, cuek dengan aturan agama Islam. Ada nggak mana istilah dari hijrah mengaitkan dengan penampilan? Tidak ada. Ini pun saya disarikan dari perkataan para ulama. Istilah tersebut dari bahasa ataupun secara istilah dibenarkan dalam Islam. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang hijrah itu disebutnya apa? Muhajir. Adalah orang yang meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah serta kembali kepada Allah dan Rasulnya. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Ini dalil. Nah, jadi kita bisa memahami suatu istilah bukan kata orang, tapi kata dalil. Kata Nabi SAW, orang yang beragama Islam atau sebutannya apa? Muslim adalah orang yang membuat kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang hijrah disebutnya apa tadi? Muhajir adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Hadis ini sahih dari Imam Bukhari nomor hadis 10. Jadi berdasarkan hadis ini, makna dari hijrah adalah meninggalkan secara bahasa dan secara istilah meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi kalau saya tanya, apa tugas hijrah? Meninggalkan larangan Allah. Simpel kan? Simpel. Tapi banyak orang yang akhirnya salah melakukan hijrah karena tidak memahami poin ini. Memang nanti ada pembahasan selanjutnya konsekuensi hijrah tentang pindah tempat tinggal, ganti pertemanan, itu pembahasan lain. Tapi malah ini dulu kita luruskan. Kalau kita hidupnya mau bahagia. Isya jam berapa? Isya jam berapa, Pak? Oh, sudah Isya. Pas, sudah Isya. Berapa menit lagi? 2 menit lagi, baik. Kita lanjutkan. Maka saya ingin membahas juga ketika kita ingin memiliki hidup yang bahagia dengan cara hijrah, tapi saya takut dimusuhin keluarga, takut dimusuhin teman. Sering nggak muncul begitu? Sering kan?
Ada faedah yang Masya Allah saya dapatkan dari beberapa perkataan para ulama. Sebentar. Ada perkataan dari Imam Ibnu Ruslan rahimahullah. Ini kalau ada orang yang tiba-tiba memusuhi kita ketika hijrah dari kalangan apapun. Kata beliau, apabila seorang muslim sudah berupaya untuk memperbaiki hubungan atau mengajak damai dengan temannya semaksimal dengan cara yang dia bisa lakukan, namun ternyata temannya tidak mau memaafkannya, maka insya Allah orang yang berupaya untuk berdamai, orang yang berupaya memperbaiki hubungan tersebut termasuk orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian selanjutnya ada perkataan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Apabila kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Saya ulangi. Apabila kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu, maka kebaikan ini akan menggiring orang yang berlaku buruk tersebut mendekat kepadamu, mencintaimu, dan akan condong kepadamu. Dan akhirnya dia akan menjadi temanmu yang sangat dekat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk bersabar ketika marah, bermurah hati ketika diremehkan, dan memaafkan ketika diperlakukan buruk. Ini tips. Berarti ketika kita sedang hijrah lalu senggolan dengan kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya terkait dengan keluarga ataupun teman, apalagi maaf banget, biasanya kalau sudah hijrah kan konsekuensinya meninggalkan ya. Kita tahu ada kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh keluarga kita atau mungkin teman-teman sekitar kita terkait dengan agama, ternyata itu tidak sesuai dengan syariat, lalu kita tidak melakukannya, tiba-tiba dia ngejauhin. Kita tetap berupaya memperbaiki hubungan tersebut, dianya nggak mau, biarkan. Kita akan mendapatkan jaminan insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah. Lalu yang kedua, biarkan. Terus berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Nanti kebaikan tersebut yang akan membuat dia mendekat kepada kita. Yang akhirnya awalnya jauh, akhirnya dekat. Ini adalah hikmah dari perintah Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberilah hadiah kalian, akan muncul rasa peduli, kasih sayang di antara kalian. Gitu. Sebelum saya tutup, saya menyampaikan di antara kiat kita mendapatkan peluang mendapatkan kehidupan yang bahagia dengan konsekuensi hijrah tadi, maka banyak-banyaklah berdoa dengan doa yang mungkin kita juga sering dengar ya, dengan istilah doa apa? Sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini kalau kita merujuk kepada firman Allah, lafaznya tadi. Tapi kalau merujuknya kepada hadis Nabi, bukan Rabbana, tapi Allahumma
atina fid dunya dan seterusnya. Jadi kalau kita mau mengamalkan sebetulnya boleh saja mau yang Rabbana atina atau Allahumma atina, bebas. Hanya di sini kita harus paham. Ya, jangan sampai kita mengamalkan hal yang kita tidak tahu. Yang artinya wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia, dan kebaikan atau kebahagiaan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jagalah kami dari siksa neraka. Doa ini disebutkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kata beliau, sebentar. Imam Muslim rahimahullah dalam meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, jika sahabat Anas radhiyallahu anhu berdoa dengan doa yang beragam, dia pasti berdoa dengan doa tersebut dulu. Dia pasti akan sisipkan doa tersebut di dalam doa-doanya. Kata Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan, tidaklah seorang nabi ataupun orang salih berdoa melainkan mereka menggunakan doa ini. Besarnya dampak dari doa ini. Ini hebat. Dibandingkan doa kita dengan bahasa-bahasa kita Indonesia, Sunda, Jawa, panjang. Ya Allah, berikanlah kehidupan yang lapang. Ya Allah, mampukanlah aku untuk melunasi hutang. Ya Allah, berikanlah kemudahan aku untuk ilmu. Dengan doa-doa yang lain dengan bahasa kita sendiri, ternyata bobot faedahnya dikalahkan dengan doa ini. Ada tips untuk kita bisa doa lebih maksimal dan lebih dekat dengan pengabulan. Kata Ibnu Taimiyah, aku berharap dengan diawalinya doa menggunakan sholawat, menjadi doa itu mudah dikabulkan oleh Allah. Dan aku berharap semoga dengan disisipkannya sholawat di bagian awal, tengah, dan akhir doa kita, itu menjadi lebih cepatnya dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi saran saya, teman-teman, kalau mau berdoa, jamaah kalau mau berdoa dengan doa-doa yang beragam, mulai dari doa kebaikan, doa kelapangan, kemudahan, kesehatan, keselamatan, atau doa-doa yang lainnya, dirunut doanya. Nanti sisi pertama pujian Allah, sholawat. Nanti bagian tengah-tengah sisipin sholawat, lalu di akhirnya sholawat. Dan ada tips lain, yaitu awali dengan lafaz ya dzal jalali wal ikram. Ini kata para ulama, ini doanya adalah doa kita tuh pasar sama Allah. Ini wahai zat yang agung, yang mulia. Awali doa kita dengan dengan kalimat tersebut. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma qfina bihalalika an haramika wa aghrina bifadlika an siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, agar aku tidak perlu mencari dari yang haram, dan jadikan aku kaya dengan karuniamu. Ini diantara tips atau kiat untuk kita bisa berdoa dengan lebih baik. Jadi saya simpulkan, kalau kita ingin memiliki alur hidup menjadi bahagia, maka pertama pahami konsekuensi hijrah adalah meninggalkan, sehingga konsekuensinya berupaya meninggalkan semua hal yang tidak baik dari pola pikir. Contoh,
Ya Allah, ini kalau saya di rumah terus, saya nggak dapat kerjaan, saya nggak dapat uang. Ternyata seperti ini tidak boleh. Pertama, kalau dikaitkan dengan upaya ikhtiar, ini berbeda. Karena tidak setiap rezeki harus dengan upaya. Kalau memang kita sudah berupaya melamar kerjaan, kita mau dagang, kita sudah dagang, tapi ternyata hasilnya mentok, jangan pernah berpikir kalau kita gini terus kita tidak dapat rezeki. Salah. Kecuali kalau kita bilang, ya Allah, kalau saya begini terus saya dapat rezeki. Tapi emang kita belum ada action. Nah, ini perlu diperbaiki. Kalimatnya, ya Allah, semoga saya segera mendapatkan pekerjaan, semoga saya segera mendapatkan kemudahan dalam berusaha sehingga saya bisa memiliki mata pencarian untuk mencari nafkah. Kan lebih enak. Kita pun sama, kalau ke anak-anak kan gitu. Jangan itu, nanti kebeler. Tapi dengan kalimat, nah ini aja, kita ambil. Lebih ringan mana? Yang kedua. Ya. Ini kita tuh suka ngambil simpel aja. Apalagi kita berpikir, kalau saya minjemin uang ke dia, gak bakal balik ini uang. Nah, kalau kita mau hijrah, tinggalkan pola pikir itu. Tinggalkan aja, fokus tinggalin. Ya Allah, saya ingin bantu dia. Kalaupun dia nggak bisa balikin, saya yakin Engkau akan gantinya. Selesai. Sekarang hati-hati, banyak syubhat-syubhat di sekitar kita. Ada yang memberikan suatu iklan bahwa hati-hati, jangan pernah meminjamkan uang ke teman. Ya, datangnya seperti apa? Sopan gitu kan? Ketika ditagih kayak harimau, ganasan dia daripada kita yang nagih. Jangan, jauhi pola pikir itu. Nabi sudah menjanjikan, siapapun yang memberikan tangguhan, tempo kepada orang yang dipinjami uang atau diutangi, apa bonusnya? Pahala sedekah setiap hari. Pilihan kita, mau terdoktrin dengan hadis Nabi atau perkataan orang. Gitu. Fokus hijrah adalah meninggalkan. Kita nggak tahu ini buruk, tinggalin. Termasuk kita kalau punya anak, punya cucu, kita suka latah, berdendang. Gayanya enggak berdendang. Minimalnya sia-sia. Kita mau hijrah, tinggalin. Kita punya kebiasaan membiarkan istri kita keluar tanpa kaos kaki. Kita mau hijrah, tinggalin pola pikir itu, perbaiki. Yaitu apa? Keluar kaos kaki. Kalau nggak mau kaos kaki, jangan keluar. Pilihannya dua, mau pakai kaos kaki atau tidak. Kalau nggak mau, jangan keluar. Kalau mau, silakan keluar. Kita punya pola pikir, anak kita kasihan kalau disuruh sholat, kasihan kalau disuruh puasa. Kita mau hijrah, tinggalin pola pikir itu, didik mereka. Apalagi nanti Ramadan ya, latih mereka dari sekarang. Dengan cara apa? Ajak mereka puasa sunnah. Kalau ada yang punya anak usia 5 tahun 6 tahun bilang gak mampu, bohong itu. Alhamdulillah dengan izin Allah anak saya usia 3 tahun pun bisa. Saya kasih tips buat nanti teman-teman untuk jamaah mau mengamalkan tips ini untuk nanti bisa puasa di bulan Ramadan. Tetap ya, kita juga berdoa minta kemudahan dari Allah. Pertama, ajak mereka sahur. Bujuk mereka. Cari sesuatu yang mereka sukai. Mereka suka es krim. Nah, kita ada es krim yuk. Nanti kita makannya sahur. Nanti subuh ayah bangunkan, kamu makan. Nanti kamu boleh makan lagi maghrib. Nah, oke, pertama dia bisa. Tiba-tiba jam 8 jam 9 dia ringkih terus pengen makan gitu kan. Nah, nanti kita lihat ringkihannya tuh ringkihan manja atau butuh, kan beda. Kan anak tuh suka ketika nangis suka acting, kan?
Ada nangis memang benar-benar sedih, ada yang dia hanya ngerayu. Kalau kita kan feeling orang tua itu berbeda. Yang paham anak lah paham orang tua. Makanya fikih dalam salat berjamaah, jangan pernah pisahkan anak dengan orang tuanya. Karena yang paham anak itu yang orang tuanya. Anggapnya maaf, yang paham menangani hewan buas siapa uangnya. Ya, nanti ketika anak jam sekian menjelang duhur atau sebelum duhur aja udah ringgi pengen makan, kita bilang, ayo izinkan sekarang kamu makan, nanti lanjut lagi puasa ya. Tujuannya apa? Pemahaman kepada mereka puasa itu sampai maghrib, jangan sampai beduk, jangan sampai duhur. Ini pun konsekuensi dalam syariat. Orang dewasa yang dia tidak puasa dengan sengaja, apa konsekuensinya kata Nabi? Makan, tahan. Terlepas kita kaitkan menghormati dengan puasa, jangan itu. Kata Nabi, orang yang nggak puasa dengan sengaja, silakan, tapi tahan. Kalau kamu mau, minimalnya dosanya ringan. Tahan sampai maghrib. Apalagi anak-anak, boleh. Atau mungkin anak kita qadarullah masyafa'al, kita bangunin karena pulas gitu kan, karena mungkin belum terbiasa. Gak apa-apa, kita biarkan. Dia bangun jam 6, jam 5 misalkan. Kita izinkan dia makan dulu. Karena ingat, ini adalah latihan. Makanya manfaatkan puasa-puasa sunnah buat melatih diri kita dan mereka. Nanti kamu makan ya, tapi nanti lanjut puasa ya. Ini pun sebagai jawaban bahwa kita bersikap tegas, bukan keras. Kita bersikap cerdas. Karena tujuan kita mau melatih, bukan menyusahkan. Hilangkan semua hal yang tidak baik berkaitan dengan pemikiran, perbuatan, pemahaman. Jauhkan diri kita dari hal itu semua, karena ini adalah konsekuensi dari hijrah. Biar mudah, mungkin saya butuh waktu sekitar 5 menit untuk tanya jawab sebentar. Setelah itu mungkin azan, setelah itu teks somat, kita selesai. Gak apa-apa ya Pak ya? Ya. Silakan, barangkali mau ditanyakan. Silakan. Digunakan ketika sujud. Baik. Terkait dengan doa sapu jagat, bisa kita pakai di momen-momen apapun. Terutama di bagian-bagian yang dibolehkan ya. Karena dalam sholat itu yang tidak boleh adalah membaca ayat Al-Quran. Nah, maka ketika sujud boleh kita membaca doa sapu jagat ataupun doa-doa yang lain. Dan saking besarnya dampak doa sapu jagat tadi dikatakan oleh Ibnu Katsir, oleh Ibnu Hajar, mereka ini kalau berdoa, para salaf itu pasti menyisipkan doa tersebut. Nah, kita pun sama, boleh silakan mengamalkan doa sapu jagat ketika sujud ataupun ketika di luar sholat atau ketika tasyahud. Dan ingat, ini ada satu hal yang saya ingin luruskan. Kalau kita mau menyisipkan doa-doa di dalam sujud, boleh dengan pertama syarat, sebaiknya ketika sholat munfarid, sholat sendirian, jangan ketika berjamaah. Ini ada beberapa kasus imam mengamalkan doa-doa di dalam sujudnya, akhirnya menyulitkan orang yang di belakangnya. Ini nggak boleh. Makanya imam yang faqih, dia akan tahu kapan dia memperlambat dan kapan mempercepat. Dengar suara anak nangis, cepetin bacanya. Wah, lagi baca surah Al-Fajr, cukup aja udah beberapa ayat selesai. Tapi kalau misalnya di ayat selanjutnya, di rakaat selanjutnya anaknya diem, nanti kita lanjut santai lagi. Tapi untuk khusus doa ini jangan. Karena nanti ini kalau dilakukan terus menerus butuh dalil. Tapi kalau sudah sendiri boleh. Apalagi di dalam sujud ini posisi terdekatnya seorang hamba di hadapan Allah Azza wa Jalla. Boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya bertanya ya.
Pertanyaan pertama. Apa makna hijrah secara bahasa dan istilah? Silakan. Secara bahasa meninggalkan, memperbaiki diri dan membekali diri untuk kehidupan akhirat yang baik. Coba ulangi lagi yang istilahnya. Kan kalau bahasa kan tadi benar, meninggalkan, benar, tepat, ahsanallahu ilaik. Terus yang istilahnya memperbaiki diri dan membekali diri untuk kehidupan akhirat yang lebih baik, untuk lebih baik. Kemudian sebutkan dalil yang menjadi dasar dari pengertian tersebut. Apa? Surat atau hadis? Ayo coba ingat-ingat. Gak apa-apa. Ada yang mau bisa jawab yang jamaah yang lain, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ayo. Ada buku nih, lumayan. Bisa dibekal nanti untuk bulan Ramadan. Ya, memang menjadi orang yang bertakwa. Bukan. Ini saya kasih clue-nya. Dalil yang menjadi landasan pengertian tentang hijrah tadi secara bahasa ataupun istilah itu berdasarkan hadis. Yang sebetulnya hadis simpel, menjelaskan tentang seorang muslim dan seorang muhajir. Dan sebetulnya tadi baru kita bahas kan bab ini. Ya, barangkali ada yang lain silakan boleh. Tidak ada. Sayang saya cuma bawa hadiah ini jadi tidak ada kompensasi jadinya. Ingat tidak Pak? Barangkali ingat hadis tentang sikap seorang muslim dan seorang muhajir, orang yang beragama Islam dan orang yang hijrah. Orang muslim itu gimana, muhajir itu seperti apa? Ibu-ibu ada yang mau jawab? Tidak ada? Saya ganti pertanyaan. Pertanyaan terakhir. Ini tidak ada kompensasi lagi. Sebutkan doa untuk meminta kebahagiaan. Iya, siapa yang mau jawab? Silakan. Apa lagi? Silakan boleh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana. Ingat, pilih salah satu, jangan digabungkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Baik. akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa nama istilah doa ini? Baik. Sebutkan landasan dari doa tersebut. Dalilnya apa? Itu tuh doa itu diambil dari apa? Kalau Rabbana dari apa? Kalau yang Allah ma'ati dari apa? Kan tadi kan saya jelaskan tuh ya. Ada Rabbana atina, ada Allahumma atina. Rabbana dari Quran, kalau Allahumma atina itu dari hadis. Hadisnya riwayat siapa? Ya siapa? Betul. Kalau Al-Qur'annya tadi yang Rabbana atina surat apa? Ayat berapa? Memang tidak menyebutkan. Karena saya anggap sudah tahu. Karena udah ini familiar banget. Tapi memang gitu ya. Sesuatu yang sering kita lihat tuh terkadang kita tuh nggak tahu. Ya.
Baik, sayang sekali ya. Tidak ada apa coba Bapak ingat nggak surat barangkali? Minimalnya Bapak sebutin suratnya aja. Surat apa? Ayatnya nggak usah. Surat Al-Baqarah. Ya, kalau kasus kayak gini saya bingung nih. Yang satu jawab doanya, yang satu Bapak tadi sebutin hadis, yang satu Taib lah, insyaallah mudah-mudahan. Tapi benar-benar tadi jawabnya Al-Baqarah ya. Jadi surah doa sapu jagat itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 201 dan hadisnya muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan terkait dengan tadi hijrah, dan hijrah itu pertama meninggalkan, lalu yang kedua secara istilahnya ringkasnya gini. Pertama kembali kepada kehidupan beragama, berupaya untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan yang keempat adalah menjadi lebih baik. Nah, dalilnya yang tadi apa? Yang Nabi menceritakan tentang seorang muslim, yang itu seorang muslim adalah dia yang orang-orang yang ada di sekitarnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang yang hijrah atau muhajir adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Kan sudah tadi sebetulnya kalau Bapak ingat-ingat, kan Bapak sudah menyebutkan hijrah itu meninggalkan. Nah, berarti ada kaitannya. Sebetulnya emang ini sistem talaki ya. Jadi di sistem belajar yang di Timur Tengah itu ada namanya talaki. Talaki itu akan mendidik kita yang ikut kajian fokus. Karena bukan soal dapat hadiahnya, tapi ingin menjadi bukti bahwa apa yang kita duduk sekarang kita dapatkan bisa kita bawa pulang atau tidak. Kan sayang kita kerja pulang nggak bawa uang, kita dagang nggak bawa uang pulang, tangan kosong. Saya rasa kita akan merasa bingung apa yang mau kita kasih ke keluarga kita, kan gitu. Sama, belajar pun sama. Apalagi kalau sistem mulazamah. Misalkan selesai belajar, kita tanya. Silakan tanya dulu. Selesai itu, syekhnya nanya. Ternyata ketika ditanya terkait materi, dia menjawabnya ngaco, apalagi menisbatkan perkataan orang lain kepada syekhnya. Apa syekhnya katakan? Setelah ini kalian pulang dan jangan pernah bilang kalian pernah duduk di majelisku. Karena ini didikan. Ya. Jadi bukan hanya di dunia militer yang keras. Sebetulnya di dunia majelis ini pun keras. Hanya memang kita sesuaikan dengan kultur masing-masing. Kalau kita menghadapi masyarakat yang sudah terdidik ya enak. Jebret selesai. Gitu. Tapi kalau kitanya belum menemukan majelis yang seperti itu ya pelan-pelan. Saya juga pernah menemukan kasus yang terjadi di Gebang. Ada di kelas saya ingin menerapkan sikap Umar dalam merapikan barisan sholat. Selesai khutbah dia turun, stawu sufufakum. Depan dia bapak-bapak usia 64 tahun dan 56 tahun. Pak punten, kakinya main, ditempel. Enggak pakai isyarat, kakinya langsung nempel ke kaki orang tersebut. Setelah itu langsung diusir. Jangan pernah kesini lagi. Apalagi itu orang-orang nelayan yang kontaknya keras. Ini pun hati-hati, kita bersama menghadapi ilmu itu jangan main-main. Saya pernah punya teman, subhanallah, dia sunnah. Terakhir ketemu 12 tahun yang lalu. Sekarang ketemu kondisinya sama seperti itu. Ya, saya sarankan sih teman-teman jamaah ya sebaiknya menyiapkan satu buku untuk mencatat faedah, minimal 1 paragraf atau 2 paragraf. Pelan-pelan aja. Minimalnya pulang ada yang dibawa. Ada hadiah, bingkisan untuk orang yang di rumah. Baik, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan perjalanan hijrah kita menjadi hijrah yang benar
karena Allah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya untuk kita bisa istiqomah dalam hijrah ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita di masa yang lalu dan di masa yang saat ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kembali kita bersama teman-teman kita yang salih dan bersama keluarga kita yang salih di surga Firdausnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.